belum apa ya isu ngene isune. Hanura jare kate nyopot dukungan teko pasangan yang sudah didukung kemarin gitu. Pak Farid Misbah, Ketua DPD Hanura Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan. Saya lagi live Jandomen nih, sekalian kita ngobrol dikit ya. Ono apa? Lah jenenge rada katene menjelang ini sembarang ono kaya. Iya, apa nanya nih iso enggak cerita. Iso enggak cerita. Bagian cerita tok awak dhewe iki Ketua. Luar biasa tapi jenengannya. Luar biasa. Menarik Ketua, artinya bagaimanapun ya bagaimanapun kan namanya demokrasi, siapapun bisa bersuara, siapapun juga. Karena harus ada dinamika begitu. Wajib jenengan ini saya rasa hari ini dan mulai kemarin sudah memposisikan sebagai salah satu instrumen dalam memberikan pendidikan politik begitu, masyarakat pasar Pasuruan khususnya. Iya, jadi orang yang nonton channelnya jenengan, dengarkan channelnya jenengan, itu sedikit banyak akan belajar karena yang ngomong itu tokoh-tokoh, ternyata begini, ternyata begitu. Luar biasa ini, saya salut ini. Siap. Nah, luar biasa. Dan itu saya lihat niatnya jenengan itu tulus. Wah, ini bagus untuk demokrasi ke depan ini. Betul. Gitu Mas Yogi. Ini apresiasi pribadi saya ke sampean ini. Terima kasih, mantap. Terima kasih. Matur nuwun. Ini juga menjadi tantangan bagi saya, juga jadi sesuatu yang harusnya kita jadikan semangat lah bagi gitu. Karena kan masyarakat juga harus di tengah mulai dinamika dan ya ini kan juga harus. Nah, Hanura ya. Mungkin Ketua mungkin bisa memberikan ada dinamika sedikit. Kemarin ada mantan ketua Hanura yang kemudian ngomong statement di luar. Nah, ini punya sikap dan sebagainya. Nah, ini juga selama ini bagaimana Hanura sendiri dinamika, termasuk ada isu juga ini. Jadi saya mumpung belum isu ngene isune. Hanura jare kate nyopot dukungan teko pasangan yang sudah didukung kemarin gitu. Ya, saya kan isu-isu itu lu ngombe kopi di kanan berita ini. Yang mana dulu Mas Yogi biar nggak rancu. Oh gitu, siap. Yang pertama dulu mungkin bisa disampaikan juga kaitannya dengan yang internal teman-teman kader yang kemudian ada beberapa mantan ketua yang menyatakan saya tidak mengikuti, saya memilih sesuatu gitu, memilih dukungan ke pasangan yang lain atau apa. Bagaimana menyikapi di internal sendiri lah kaitannya dengan sikap-sikap pribadi atau sikap-sikap atau komunikasi yang sudah dibangun selama ini gitu, Ketua. Jadi mungkin beberapa hari yang lalu ada teman wartawan telepon saya tanya terkait sikap politik mantan ketua DPC Hanura Kota Pasuruan yang tidak segaris dengan keputusan partai, kan begitu. Saya tanya, loh saya ini orang Hanura tapi kok baru tahu dari jenengan, ada buktinya nggak? Saya tanya gitu. Oh ada di beberapa statement di grup-grup WA dan sebagainya. Saya sebelum melihat itu saya nggak bisa komentar. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi struktural dari mantan ketua DPC ini adalah pengurus wilayah. Jadi secara keorganisasian yang berhak memberikan statement terkait sikap politik yang dimaksud itu jangan saya. Jadi ketua wilayah. Nah, seperti itu. Karena secara struktural dia adalah masuk di pengurus wilayah, kan seperti itu. Kecuali pengurus DPC, PAC, ranting yang memang itu di bawah tanggung jawab saya. Nah, secara keorganisasian saya berani statement. Nah, seperti itu. Jadi saya simpel saja, saya kembalikan ke pengurus wilayah karena dia menjadi bagian dari salah satu pengurus atau struktur di pengurusan wilayah Hanura Jawa Timur. Nah, terus beberapa hari
saya baca itu. Ya sudah, saya hubungi pengurus wilayah, kondisinya seperti ini, monggo ini wilayah jenengan bukan wilayah saya, untuk memberikan statement dan sebagainya. Kira-kira begitu Mas Yogi. Ya, itu secara garis kepartaian, garis struktural sebagainya memang ketua juga sudah memberikan garis yang jelas katanya. Ya, ini wilayahnya memang secara keorganisasian memang harusnya memang karena berada pada posisi wilayah biar yang melakukan komunikasi. Tapi paling tidak ketua juga memiliki komunikasi di tingkatan internal. Paling tidak ketika ini kan juga secara kepartean, secara organisasi, ini kan juga harus mulai ada komunikasi terhadap orang-orang yang berada pada satu bendera begitu. Nah, selama ini bagaimana ketua dengan komunikasi yang sifatnya seperti komunikasi di internal lah katanya dengan hal-hal yang kayak gitu. Iya. Jadi kalau berbicara kewenangan dan tanggung jawab saya, seperti saya bilang, saya ini ketua DPC Kota. Maka hari ini berbicara pilkada di Kota Pasuruan dan garis komando untuk wilayah Kota Pasuruan, tingkat kota sampai kecamatan dan nanti adalah menjadi wilayah dan tanggung jawab saya. Maka pasca kita melakukan serangkaian acara dan terakhir adalah mengantarkan paslon daftar ke KPU, seperti saya sampaikan di awal dulu, pasca kita menerima rekomendasi itu ada beberapa kewajiban. Yang pertama mengamankan, yang kedua mengantarkan calon ke KPU, yang ketiga menyusun rangkaian kegiatan atau rencana strategis untuk pemenangan. Nah, ini yang ketiga, ini yang sedang kita lakukan. Ya, secara internal ya tetap aja kami masih rapat, berkoordinasi, manasi mesin dan seterusnya, sambil menyesuaikan dengan kegiatan dan jadwal oleh tim secara besar. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong Hanura mencabut dukungan, nah, ini saya pertanyaan bingung kedua ini berarti. Pertanyaan. Iku sopo sing ngomong ngono iku, gitu loh. Pertanyaan yang kedua, karena kan secara secara kepartaian tadi, saya kan di DPC Hanura yang di tingkat kota, kemudian ada yang di wilayah, kemudian ada yang di PP. Nah, isu yang bergembus sampai kita juga dengar loh, KPU kok takon nang kita nggak tahu tak kita bareng gitu loh. Iya tak bener tak? Nggak apa-apa. Nah, saya pikir orang KPU-nya aja suruh telepon saya. Nah, ada yang begitu-begitu. Nah, artinya begini, kalau kita berbicara tertib administrasi undang-undang, proses administrasi itu sudah selesai. Tinggal kita kalau mengikuti jadwal yang diberikan oleh KPU, tinggal beberapa fase lagi. Kesehatan sudah, faktual masalah administrasi pendidikan mungkin sedang mungkin sedang karena akan diumumkan nanti untuk menerima masukan masyarakat. Dan seminggu lagi sudah ini penetapan kalau nggak salah. Penetapan tanggal 23-24-nya insya Allah nanti pengambilan nomor urut kan begitu. Namun demikian yang statement jenengan tanya ke saya apakah Hanura mencabut dukungan, kalau dengan tegas saya katakan tidak ada itu. Tidak ada. Ya, saya berbicara di sini selaku ketua DPC karena yang merupakan pengejawantahan pengurus DPC itu adalah ketua. Maka saya mempunyai representasi DPC Hanura Kota Pasuruan, saya katakan itu tidak ada. Namun kalau memang pilkada, ya di mana-mana namanya pilkada itu pasti dinamikanya tinggi sekali, sangat tinggi. Ya. Bisa jadi ada perubahan-perubahan dalam suhu politik, dalam sikap politik, itu kan juga masih bisa terjadi. Seperti kalau kita baca dan memang sudah benar seperti tadi itu mantan ketua DPC Hanura secara pribadi mengungkapkan sikap politiknya. Di satu sisi juga ada pentolan teman-teman Banteng yang lama itu malah mendeklir. Nah, artinya dinamika di sana buat saya pelaku pilkada ini
justru menjadi sebuah tantangan yang asik, gitu loh, yang asik. Bagaimana ilmu untuk merangkul itu ternyata bukan pekerjaan mudah. Betul. Nah, seperti itu. Nah, terus mencabut. Nah, ini aku sampai hari ini nggak ngerti kalimat mencabut. Tidak ada mencabut itu. Tapi mohon maaf. Ini mungkin saya juga masih awam dalam proses aturan dan sebagainya. Ini hanya diskusi saja, bukan hanya pada Hanura atau pada partai yang lain. Apakah bisa dilakukan? Misalnya parpol tiba-tiba melakukan sikap yang berbeda karena ada pasangan calon yang kayaknya tidak sejalan ini ketika sudah dalam proses. Kemudian mereka melakukan mengambil sikap begitu. Apakah itu masih sangat mungkin, Ketua? Ini hanya tadi ya semangat untuk memberikan pendidikan politik. Oh bisa gini, mungkin ada teman-teman yang jelas di aturan di PKPU yang pernah saya baca, misalkan mendukung A sudah mengantarkan KPU, itu tidak boleh mencabut dukungannya. Itu jelas tertulis di PKPU seperti itu, tidak boleh, tidak boleh mencabut dukungan itu. Jadi dukungan itu berlaku sekali dan selesai pada saat pendaftaran. Seperti itu. Nah, demikian di dalamnya diatur pasal-pasal yang misalkan pada saat proses administratif faktual paslon ini ternyata ada masalah, tidak memenuhi persyaratan, maka diatur pasal-pasal di belakang. Tapi kalau misalkan dukungan ya itu selesai pada saat pendaftaran kemarin. Jadi ada aturan di form BKWK berapa itu saya lupa ya, yang itu langsung ditandatangani ketum ya. Jadi proses pendaftaran itu didaftarkan selesai dan tidak boleh nyabut, begitu aturannya. Itu perlu saya sampaikan di forum ini. Jadi ada. Jadi secara administratifnya nggak diperbolehkan oleh undang-undang seperti itu, Mas Yogi. Siap, mantap. Paling tidak ini kan juga jadi pencerahan. Biar yuk kayak soalnya aturannya dan sebagainya kan jelas. Jelas aturannya jelas. Nah, itu makanya kalau misalkan KPU tanya begitu ya saya lucu. Itu yang bikin aturan KPU kok KPU tanya begitu. itu KPU apa sing bagian Joko gerbang KPU itu. Nah, itu kan sekarang jadi istilah bojar ini wong KPU atau orang KPU itu kan nggak jelas juga apakah kan kalimatnya orang yang di dalam KPU dan di wong KPU. Enggak. Jadi kalau kita bicara KPU di sana kan ada 5 komisioner itu kan. Nah, insya Allah para komisioner KPU kita itu sudah paham dan ngerti undang-undang dan PKPU. Mereka yang buat kok. Siap. Jadi dukungan itu diberlakukan sekali. Sudah tidak boleh ada aturan. Siap. Gitu kira-kira Mas Yogi. Siap, terima kasih Ketua. Menarik sekali dan lebih jelas ini saya. Jadi tidak ada yang dipotong ini soalnya saya Mantap, sukses selalu buat teman-teman Hanura. Ya, satu lagi di luar pilkada. Jadi pesan moral saya, jadi memang semakin lambat laun ini kan kita baca trust masyarakat itu ada krisis trust terhadap perpolitikan. Maka dengan momentum pilkada ini bisa kita bilas melalui sebuah pendidikan politik yang baik. Benar. Semua bisa melakukan. Partai, tim ses, teman-teman wartawan, media, teman-teman NGO lainnya. Ayo kita berikan sebuah pendidikan yang politik yang baik untuk masyarakat. Betul. Kita bangun itu. Karena saya yakin semuanya kepingin perpolitikan di negeri kita ini semakin baik. Walaupun kata orang sekarang tambah tidak karu-karuan. Nah, itu menjadi kewajiban kita. Dan apresiasi lagi untuk sampean luar biasa. Nah, ini dengan forum pada seperti ini, mudah-mudahan didengarkan, bisa menjadikan sebuah pencerahan dan pendidikan politik yang bagus. Karena itu sebagai salah satu tugas saya. Dan itu juga sampean ambil sekarang luar biasa sampean. Terima kasih Mas Yogi. Waalaikumsalam. Ketua DPC Hanura Kabupaten Kota Pasuruan, Kabupaten Toraja.